Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya mau ngebahas soal kuis tentang binomial distributions. Dan seperti biasa, kalian boleh download soalnya di dalam link di kolom deskripsi. Dan untuk mengerjakan soal kuis ini, kalian membutuhkan kalkulator dan juga tabel binomial distributions ya, kumulatif binom distributions, dan sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Jadi, kalian boleh download, misalkan kalian buka konten ini di laptop, kalian bisa download dulu, bisa print terlebih dahulu soalnya. Ya, kita akan lihat ya pada konten kali ini pembahasan dari soal-soal tersebut. Ya, kita langsung lihat soal yang pertama. Oke, soal yang pertama ini saya tampilkan soalnya dan tabel yang nanti kita akan pakai ya, jadi kalian bisa belajar bersama-sama cara bacanya juga. Kita lihat ya, nomor 1. The random variable X ya, itu binomial dari 30 dengan peluang 0,45 ya. Jadi ini formatnya ini kan binomial, ini N, P-nya. And the random variable Y is defined in terms of X as, ini ya, Y sama dengan 30 dikurangin X. While the random variable Z itu binomial, ini juga angkanya sekian. Nah, find A, the smallest value of Q such that memenuhi syarat ini. Nah, kita akan coba lihat ya. Jadi, dia minta peluang X lebih besar dari Q, di mana peluangnya itu lebih kecil dari 0,21. Ya. Nah, ini kita harus ubah ya. Jadi karena kumulatif tabel yang kamu punya ini, tabel yang kamu download itu kan tabel kumulatif distribusi dari bawah. Jadi nggak ada yang bacanya yang ini. Jadi kita harus ubah. Jadi X lebih kecil sama dengan Q, itu nilainya lebih besar dari ini 1 dikurang 0,21 ya. Jadi value-nya itu adalah nilainya X lebih kecil, Q ini nilainya 0,79. Ini kamu tinggal cek aja di tabel ya. Jadi yang lebih besar dari 0,79 itu, nah kamu bisa cek ya. Di sini nilainya, kalau kamu lihat, ini kan P-nya 0,45, berarti kamu lihat yang sebelah sini nih ya, tabelnya ya. Sorry nih, yang ini. Kemudian N yang 30 nih, saya ambil yang ini, yang 30. Kamu tinggal lihat aja yang mana nih. Ya. Yang di sini dapatnya itu, kalau nggak salah Q-nya saya dapat nih yang 16. Jadi ini yang 0,8644, itu sudah lewat dari syarat ini. Jadi nilai Q yang dimaksud itu adalah Q-nya 16 ya. See the table ya. Jadi kamu harus cek ya, see the table ya, 0,8644 itu sudah melewati ya. Kalau yang Q-nya 15 itu belum, masih 0,7691 itu belum melewati syarat ini ya. Jadi jawabannya di sini Q adalah 16 ya guys ya. Itu untuk yang nomor bagian A-nya. Nah, kemudian untuk bagian yang B-nya, saya tulis sebelah kanan sini ya. Yang B, dia kan minta syaratnya berarti P, Y lebih besar dari R, ini lebih besar dari 0,93. Nah, Y itu kita buka, Y itu kan dia bilang 30 kurangin X lebih besar dari R, lebih besar dari 0,93. Nah, kita coba manipulasi ya, jadi ini min X, kita pindahin dulu, ini berarti R min 30, lebih besar 0,93 kayak gini ya. Nah, ini kita mau coba-coba ininya, ubah nih. Ini berarti kalau dikalikan min 1, ini berarti X lebih kecil, ini jadinya min R plus 30, yang ini nilainya itu lebih kecil dari 0,07 ya, 1 kurangi 0,93, seperti itu ya guys ya. Nah, kemudian kita coba apa lagi nih guys. Oh, tabel ini juga harus lebih kecil sama dengan ya, jadi kita ubah nih ya. Jadi ini X lebih kecil sama dengan dari min R plus dia harus dikurangi 1 ya. Jadi ini harus plus 29 ya. See the difference ya. Oke ya, perhatiin guys ya. Ini perhatikan bagian yang ini harus kamu perhatikan banget nih. Yang ini dengan yang ini ya. Karena tabel kita nih harus pakai ada sama dengannya kayak gitu. Ya. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Nah, kemudian ini mau nggak mau kamu tinggal baca lagi di tabelnya seperti itu. Ya, tabelnya itu berarti X lebih kecil, nah berapa nih 0,07 nih. Nah, jadi ini kan masih N-nya 30, peluangnya 0,45 ya. Kamu tinggal lihat dari baris yang sebelah sini nih ya, yang saya kasih warna hitam nih. Ya, ini yang ke bawah nih. Nah, itu yang lebih kecil dari 0,07. Berarti yang ini guys ya. Ini yang warna hitam nih saya tandain. Hopefully kelihatan ya. Jawabannya itu 0,069. Jadi itu 9. Ya, berarti min R plus 29-nya itu harus sama dengan 9. Itu berarti nanti nilai R-nya itu result-nya adalah 20 guys ya. Seperti itu. Ya.
Ini jawaban untuk yang nomor 1B-nya, guys. Kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu 1C. Nah, 1C ini cukup unik soalnya ya. Dia itu smallest value of S such that ini. Ya, sebenarnya mirip, cuma ini tabelnya ini ada keterbatasan karena dia peluangnya ini nggak sampai semuanya dikasih tahu. Itu kan peluang Z itu kan 0,55. 0,55 guys. Sedangkan di tabel nggak ada yang 0,55, mentok 0,5. Jadi kamu harus kayak pakai sifat mirror gitu loh. Ya, jadi gini. Jadi, sorry. Jadi peluangnya itu kan Z lebih kecil dari S, kurung tutup, lebih besar 0,988. Nah, ini kita anggap Z-nya itu kan dia binomial 30 peluang 0,55. Kita mau ubah, ini saya tulis Z2 aja ya. Binomial 30 0,45 kayak gitu. Nah, berarti peluangnya ini kalau kita ubah menjadi ini dulu ya guys, sorry, ini kan nggak ada sama dengan, kita ubah ya. Jadi ini Z lebih kecil sama dengan nih S-1 kayak gini, lebih besar 0,988. Kemudian kita mau ubah ini jadi PZ2 kayak gini ya. Jadi kalau PZ2 itu berarti nanti nilainya itu kita ubah nih, jadi lebih besar dari 30 dikurangi S-1 kayak gitu ya. Karena dia pakai sifat mirroring ya. Seperti itu guys. Nah, ini lebih besar dari 0,988 guys ya. Boleh dicatat dulu, please ya, pelan-pelan ya. Mungkin kalian takutnya bingung, boleh bertanya ya di WA ya, misalkan kalau kalian bingung guys. Nah, ini saya lanjutin di sebelah kanannya untuk yang nomor 1C-nya. Itu berarti ini PZ2, maaf ya, pen tab-nya mulai agak error nih. Jadi ini lebih besar sama dengan ini 31 dikurangi S seperti itu. Dan yang ini lebih besar dari 0,988. Nah, kita tugasnya kan mau mencari nilai S-nya. Nah, ini gimana nih? Kita mau ubah nih peluang Z-nya lebih besar. Nah, ini kita harus ubah dia jadi lebih kecil. Nah, caranya itu jadi 1 dikurangi P, Z2, ini lebih kecil, sama dengan, nah ini 30 min S ya. 30 min S dikurang lebih besar dari 0,988 guys. Nah, ini kemudian kita tulis lagi bawahnya Z2. Ini sorry, ini 31 ya, bukan 30 nih. Ini 31 ya. Jadi ini 31 kurangi S, seperti itu. Nah, ini kita kurangin ya, hasilnya nanti di sini endingnya akan dapat lebih kecil dari 0,012. Nah, oleh sebab itu, kamu tinggal cari yang 0,012 itu di sebelah mana. Yaitu kalau nggak salah dapatnya tuh berapa tuh? 7 apa 6? Wait, 0,0126 ya guys ya. Di sini guys ya. Yang warna biru nih. Ya, kalau 7 tuh udah lewat. Berarti yang 6. Berarti nanti di sini 31 kurangi S itu sama dengan 6. Berarti nilai S-nya itu nilainya adalah 25 guys ya. Boleh dicatat. Mungkin kalau misalkan saya ada salah hitung, ada ralat dari kalian, ada koreksi, boleh tolong dikasih tahu ke saya ya. Jadi yang lain bisa sambil belajar juga seperti itu. Silakan dicatat ya. Jadi ini adalah untuk jawaban yang nomor 1 guys ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya di soal nomor 2 guys. Soal nomor 2 adalah demikian. Soal nomor 2 ini saya nggak tampilin bagian apa tabelnya, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, a candy shop produce different flavor candies and sell them in boxes. The proportion of strawberry produced is P. Nah, each box is filled with a random sample of N candies and the mean numbers, bla bla bla. Kalian bisa baca aja soalnya, dan kita akan coba langsung selesaikan ya. Nah, find the value of P. Nah, P itu kan sebetulnya nilai peluang ya. Nah, kita coba ya. Dia bilang min-nya itu, the mean number itu 18 ya. Min number-nya itu 18. Jadi, saya coba selesaiin mana? Di sini aja ya yang A ya. Mudah-mudahan muat nih. Jadi, mean itu simbolnya ini ya. N kali P. Mean-nya adalah 18 N kali P. Sehingga N itu berarti 18 dibagi P. Betul dong ya. Nah, kemudian untuk lanjutnya adalah bagian variance-nya. Variance itu rumusnya itu N kali P dikali 1 min P. Ya. Variance 7,2. Ya. Rumus-rumus ini memang harus dihafalin sih.
Nah, N-nya itu you input dari atas sini ya, 18 kurang P. Jadi ini aljabar gitu ya, 18 kurang P kali P 1 min P. Jadi endingnya di sini 7,2 sama dengan 18, ini 1 min P. Ya, kalian akan bisa hitung, nanti akan didapat di sini nilai P-nya, semoga nggak salah nih ya. P-nya ini saya langsung aja, ini dapat 0,6 guys ya. Coba saya cross check dulu nih, takut ada yang salah. Itu 18 kali 0. Oke, udah benar. P, peluangnya adalah 0,6 ya guys ya. Ini jawaban untuk yang 2A. Sudah dapat nomor 2A. Oke, lanjut guys ke soal berikutnya di bagian yang B. Oh, find the value of n ya tinggal ini aja, masukin ke ini, equation yang tadi ya. Jadi ini 18 dibagi 0,6 nilainya itu 3. Sorry. Nilai n adalah 30 ya. Nggak terlalu sulit ya. Ini jawaban untuk yang nilai n-nya. Lanjut ke bagian C. Nah, ini pakai tabel nih karena probability ya. Jadi ini sampelnya ada berapa nih? 40 ya. Jadi Y ini saya pakai variabel Y aja ya. Dia binomial dari 40. Peluangnya itu adalah berapa nih guys? Dia bilang peluangnya adalah 0,35 ya. 0,35. Kita dulu tulis seperti ini dulu ya. Dia bilang minta peluang Y-nya ini more than 15. More than 15. Ya, berarti ini 1 dikurangi peluang Y-nya lebih kecil sama dengan 15. Nah, ini kamu harus pakai tabel di binomial. Ya, mudah-mudahan kalian sudah bisa baca tabelnya. Jadi, ini saya langsung ambil angka langsung dari tabelnya ya guys ya. Jadi, eh, bisa langsung dihitung, saya dapetin hasilnya adalah sekian guys ya. Misalkan kalau saya ada salah lihat, baca ya boleh tolong diralat seperti itu ya. Atau kalian masih bingung, boleh langsung ditanyakan cara baca tabelnya seperti yang tadi saya udah jelaskan ya. Oke, ini jawaban yang nomor 2 guys. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 3 guys. Soal nomor 3 adalah demikian ya. Jadi in Camborne, ini nama suatu kota ya, dari bulan Mei sampai Oktober, daily mean wind speed was given using a Beaufort scale ya, 12 days are peak at random, bla bla bla. Oke, jadi ada light itu mungkin paling ringan, fresh or moderate, ya ini ada kategorinya. Dan kemudian calculate the probability of no more than 4 days being light. Jadi kita akan tulis dahulu ininya ya, formatnya X. Ini binomial dari dia bilang 12 hari kan, 12 hari. Peluang light. Nah, ini 0,35 ya. Ini adalah untuk yang light. Dia bilang kan no more days. Jadi no more than 4 days ya. Jadi peluang dari X lebih kecil 4 kayak gini. Jadi ini tinggal baca di tabel. Tabel ya. Harusnya ada. Jadi nanti kamu pilih yang ini ya. 12 sama peluangnya 0,35. Seperti itu ya. Jadi ini hasilnya 0,5833. Ya, kamu baca yang N-nya 12, P-nya 0,35. Ya, saya nggak tampilin tabelnya ya, terlalu lama ya, kamu bisa baca sendiri. Lanjut untuk bagian yang B-nya. Nah, dia bilang ini either fresh atau moderate, berarti kamu harus cari dahulu peluangnya. Jadi peluang fresh or moderate ini harus ditambahin dahulu. Jadi fresh-nya itu tadi berapa? 0,2 tambahin moderate 0,45 sama dengan 0,65. Nah, berarti ini X ya. Ini ya kamu mau pakai Y juga nggak apa-apa, itu kan beda soal ya. Ini binomial dari 12 hari. Peluangnya di situ kita bisa tulis 0,65. Ya, ini saya lanjut ya, sebelah kanan aja di sini. Jadi untuk dia minta at least 8 dan fewer than 11. Jadi saya lanjut di sebelah sini ya, nomor B-nya ya. Berarti peluang dia minta 8 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 11. Kayak gini, guys. Dia mintanya kayak gitu. Berarti at least 8. 8 boleh fewer than 11 days. Ini saya anggap 11-nya boleh ikut. Nah, itu berarti sebenarnya tinggal hitung. Ini ada beberapa cara sih. Kalau kamu mau hitung manual, mungkin bisa ya. Karena ini kan cuma 3 ya. Harusnya bisa sih guys ya. Kalau hitung manual itu gimana? Hitung manual ya mungkin kalian udah belajar ya. Jadi hitung X-nya kalau 8, kalau X-nya itu 9, kalau, oh sorry, ini fewer than 11. Ini 11-nya nggak ikut, sorry. Ya, maaf.
salah asumsi. Sama X-nya itu 10, ya 11 hari nggak boleh ikut. Jadi ini cara menghitungnya itu ya tinggal pakai yang binomial expansion. Jadi di sini 12, ininya 8 gitu ya, 12C8 gitu formatnya di kalkulator, ini 12C9, ini 12C10. Kemudian peluangnya itu 0,65 dipangkatin 8 ya. Kalau yang ini 0,65-nya pangkatin 9. Oh, sorry. Terus yang ini 0,65-nya dipangkatin 10. Sisanya berarti ini kan itu 0,35 ya. 0,35-nya yang itu light itu sendiri ya. Ini berarti sisanya 4. Ini 0,35-nya itu dia sisanya 3. Terus yang ini 0,35-nya sisanya 2. And then ya kamu tambah semuanya. Ini kamu hitung bla 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 bla, hitung bla 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 bla, hitung bla 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 bla, and then you sum di sini. Sini saya dapetin ya 0,236, 0,195, 0,108 ya. Kemudian saya tambahin aja di sini saya pakai pembulatan. Kurang lebih seginilah ya, kurang lebih ya. Ini jawabannya guys ya. Apakah harus begini? Ya kalau kamu membaca table bisa aja sih. Mungkin itu lebih cepat. Kalau kayak gitu kan berarti harus yang P dia lebih kecil dari 10. Kamu hitung semuanya nanti dikurang dari yang P X lebih kecil dari berapa? 8 kayak gitu. Kurang lebih begini. Harusnya sama sih. Harusnya resultnya will be the same gitu ya. Cuma saya males kalau maksudnya baca tabelnya bolak-balik ya. Tapi intinya kalian semoga bisa paham ya. Oke. Oh, sorry. Boleh pause video ini. Sorry, pentapnya agak error. Boleh pause video ini biar sambil nyocokin juga dengan jawaban kalian juga ya guys ya. Oke. Sebentar lagi kita akan masuk ke soal berikutnya di soal nomor yang keempat guys ya. Soal nomor 4 ini adalah demikian. A Satsuma must meet a minimum size requirement in order to suitable for packaging. Each packet contains 8 Satsuma. Ini apa, makanan atau apa ya? The grower? Oh, oke. Ini kayak supplier makanan gitu ya. Oke, jadi intinya probability undersize itu 0,01. Nah, at least one undersize. Jadi kita diminta menghitung ya. Jadi gimana caranya guys? Ini kita hitung dahulu ya. Jadi ini peluangnya P-nya itu kan 0,01 ya. Nah, berarti yang A itu diminta X, ini binomial dari berapa sih nih? 8 ya. Jadi dari 8 peluangnya adalah 0,01. Nah, ini berarti dia minta lebih besar ya, at least one ya. Berarti peluang X at least one kayak begini. Nah, ini kan berarti 1 dikurangi P. Ini berarti dikurangi yang X sama dengan 0 ya. Kayak gitu guys. Nah, ini kemungkinan nggak bisa dibaca di tabel karena peluangnya nggak ada yang 0,01 gitu ya. Setahu saya kayaknya nggak ada deh. Jadi ini mau nggak mau hitung manual. Jadi ini 1 dikurangi. Nah, ini berarti 8C0 ya. Atau di sini 0,01 pangkatin 0. Kemudian ini 0,99-nya itu dipangkatin 8. Hasilnya saya dapat di sini langsung aja 0,0773 guys ya. Jadi ini adalah jawaban untuk yang nomor 4A-nya guys. Lanjut ke bagian yang 4B-nya. Kalau 4B-nya itu dia minta di bagian B-nya ya, sini ya guys ya. Dia kan minta apa tuh? Atmos 1. Atmos 1 itu berarti dia begini formatnya. Nah, ini berarti intinya ini X sama dengan 0 sama ditambah P X sama dengan 1. Ini terpaksa karena di tabel nggak ada yang peluangnya 0,01. Yang 0, X 0 ini sama nih. Jadi yang ini jadi yang ini warna biru ya. Saya kasih ini warna biru nih. Nah, itu yang ini nih guys ya. Tadi saya belum tulis. Saya tadi udah hitung ini 0,9227 guys. Nah, yang ini kamu boleh hitung lagi ya. Ini berarti 8C1, 0,01 pangkatin 1, 0,99 pangkatin 7 guys. Ya, intinya nanti kalian akan dapat hasil akhirnya 0,9973 guys ya. Sekali lagi,
Once again, kalau misalkan saya ada salah hitung, mohon maaf, boleh tolong dikoreksi ya. Misalkan kalau saya ada salah pencet, salah lihat angkanya seperti itu. Ini jawaban A dan bagian B-nya. Nah, untuk bagian C-nya, kita lihat. A batch is accidentally sent out without being checked for the minimum size. A supermarket receive 60 packets ya. Jadi N-nya dia ada 60. Find the probability that the supermarket has received at least one packet that contain at least one undersize. Nah, at least one undersize ini itu kayaknya yang di A nih. Ini nyangkut ke part A nih. Jadi kalau kamu part A-nya salah hitung, yang C bisa salah hitung nih, hati-hati guys. Jadi ini at least one paket kan, berarti kita tulis dulu ya binomialnya ya. Ini saya pakai variabel apa ya? Y aja deh ya. Y dia nih binomial, ininya 60, nah ini peluangnya itu dapat yang dari A, yaitu 0,0773. Nah kayak gitu. Nah berarti dia minta berapa peluang, at least one, berarti Y lebih besar sama dengan 1. Nah ini berarti 1 dikurangi peluang Y-nya sama dengan 0 ya guys ya. Nah, peluang Y-nya sama 0 itu berarti ntar ini 60, 0, C0 dikalikan 0,0773 pangkat 0, kemudian dikalikan lagi. Nah, ini 1 dikurangi 0,773 pangkatin, berarti 60 guys ya. Kalian coba hitung-hitung-hitung, saya dapetin ending hasil akhirnya di sini 0,008 guys. Ya, jadi ini adalah jawabannya. Sekali lagi, ini nggak bisa pakai tabel karena peluangnya itu 0,01 nggak ada di tabel seperti itu. Ya. Dan sampailah kita ke soal terakhir di soal nomor 5, guys. Soal nomor 5 adalah demikian. In a certain country, on average, one student in 5 students has a blue eyes. Wih, keren nih. Bule ya. Bule punya matanya biru. Nah, for random selections of n students, the probability that none of students has blue eyes is less than blah blah blah. Find the list. Oke, jadi kita coba cari dulu ya. Apa nih? Apa yang bisa kita tulis ya? Oh ini, average one, oh, berarti ini peluang ya. 1/5, berarti desimalnya itu 0,2. Yang A-nya udah ditulis kan. Jadi, dia minta less than ya. Less than berarti ntar peluangnya begini guys. Ini lebih kecil dari 0,001. Ini peluang. Oke. Wait a minute. Coba. Sebentar ya, baca dulu ya. Ini berarti X binomial N-nya justru yang ditanya. Gitu, N yang ditanya dengan peluang 0,2 gini kan. Dia minta ini less than, berarti ini 0,001. Ini peluangnya. Kalau none of students itu berarti 0. Berarti ini X sama dengan 0, guys. Nah, kayak gini. Jadi ini jawabannya berarti N C0 kalikan 0,2 pangkatin 0, ini berarti 0,8 pangkatin N. Lebih kecil dari 0,001, kayak gitu. Nah, ini kayaknya harus pakai log ya, guys ya. Oke, ya kita coba aja. Ini endingnya ini satu guys ya. Ini kalau kalian coba hitung, yang ini tuh hasilnya 1, ini tuh juga hasilnya 1, ini sisanya ini. Lebih kecil 0,001 guys. Nah, terus bagaimana cara menghitungnya yang ini? Nah, ini cara menghitungnya saya tulis di sebelah kanan sini. Kasih log guys ya. Jadi ini kasih log. Kalau dikasih log, itu nanti jadi begini. Kemudian ini log 0,001. Nah, sifat log ini N-nya boleh turun kayak gini ya. Oops, sorry. Log 0,001. Nah, kemudian ketika kamu bagi, ini kan log 0,8, coba deh kamu hitung di kalkulator. Log 0,8 itu negatif loh. Ini hasilnya negatif. Kamu kan akan ngebagi. Jadi ini kamu akan ngebagi dengan angka yang log 8 ini. Jadi inequalities-nya berubah. Ingat ya, ini inequalities basic ya, waktu kelas 10 atau kelas SMP ya. Jadi berubah tandanya. Di sini saya coba hitung nilainya kalkulator 30,96. Jadi N-nya yang didapat itu 31. Ambil yang integer aja. Jadi ini adalah jawabannya untuk part yang A. Lanjut di bagian kanan sini part yang B. For random selections
N-nya 120, itu berarti kita bisa tulis X, di sini ya binomial ya, dari berapa nih, 120, peluangnya 0,2. Dia minta berapa tuh guys? Dia minta, find the probability that 33, pas tepat 33. Oke, berarti nggak terlalu susah ya. Kan cuma 33 begini kan? Berarti ya tinggal pakai, ini hitung manual, 120, jangan lihat tabel ya, 33, kayak begini. Kemudian 0,2-nya ini pangkat 33, ya sisanya 0,8 pangkat 87 ya, dapatnya dari 120 potong 33. Dan saya dapetin, ini wajib pakai kalkulator aja, saya dapetin hasilnya segini guys ya. Ini jawaban untuk nomor yang terakhir, nomor 5 guys, untuk yang A dan yang B. Oke guys, demikian video tutorial penjelasan mengenai quiz dari binomial distribution ya. Semoga bisa membantu kalian dalam mempersiapkan diri kalian untuk misalkan ada tes atau ada quiz. Dan seperti biasa, kalau kalian masih ada pertanyaan, masih bingung dan butuh penjelasan lebih lanjut, boleh hubungi saya di WA atau di email, atau boleh komen di kolom komentar. Terima kasih ya. Bye-bye.